Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jahabi, NIM 2103200021 dari kelas pengolahan perkebunan 5A. Selamat datang dalam video saya yang kedua. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pengolahan pasca panen kelapa sawit yang dimulai dari post-satpam. Tentunya proses pengolahan industri kelapa sawit sampai menjadi minyak kelapa sawit CPO terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama itu post-satpam. Satpam adalah satuan pengaman dalam sebuah pabrik. Tamu dan kendaraan yang masuk ke dalam pabrik menjadi tanggung jawab satpam. Mobil pengangkut TBS harus melapor ke pos terlebih dahulu dan menunjukkan SPB atau surat pengiriman barang. Lalu di pos satpam dilakukan pencatatan nomor polisi, nama supir, nomor SPB, kebun asal, jumlah neto, jam tiba dan jam keluar lokasi pabrik sebagai petinggal data sebagai satpam bila mana ada kesalahan dan kesilapan di suatu saat lagi. Yang kedua itu jembatan timbang. Di pabrik pengolahan kelapa sawit, jembatan timbang yang dipakai menggunakan sistem komputer untuk mengukur berat atau tonase semua truk pengangkut tandan buah sawit atau TBS, baik dari perkebunan sawit swasta, perkebunan rakyat atau PASMA, dan perkebunan pemerintah ataupun PTPN. Jembatan timbang adalah salah satu tahapan awal dalam proses pembuatan kelapa sawit menjadi CPO. Prinsip kerja dari jembatan timbang yaitu kendaraan pengangkut buah sawit melewati jembatan timbang, lalu berhenti kurang lebih 5 menit. Kemudian berat kendaraan pengangkut buah sawit itu dicatat di awal sebelum tandan buah segar dibongkar dan disortir. Kemudian setelah dibongkar dari kendaraan pengangkut kembali ditimbang, lalu selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima pabrik kelapa sawit. Dalam pengoperasiannya ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama itu dipastikan posisinya. Kendaraan yang ditimbang berada di tengah-tengah timbangan. Yang kedua itu dipastikan pula mesin truk dimatikan pada saat penimbangan karena getaran mesin dapat mempengaruhi hasil penimbangan dan supir harus turun. Setiap truk TBS dan CPO yang masuk ke PKS mengalami 2 kali penimbangan, yaitu ketika truk masuk ke pabrik, juga menimbang ketika truk keluar pabrik. Jembatan timbang pada dasarnya terdiri dari plat-plat dan load cell yang berfungsi sebagai sensor beban. Sensor beban kemudian akan membaca dan mengirim data ke monitor lewat wiring dan ditampilkan dalam bentuk angka-angka digital di monitor timbangan. Yang ketiga, proses penerimaan buah. Setelah proses penimbangan TBS, kemudian dibongkar di lantai afron atau veron untuk dilakukannya sortasi, lalu buah didorong dengan loader menuju feed press bunch elevator. Lantai afron atau veron itu berfungsi juga untuk penampungan sementara TBS sebelum diolah atau tempat buah restan diinapkan. Untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada lantai sortasi menggunakan sistem freeze in freeze out atau FIFO. Yang keempat itu ada penyortiran buah kelapa sawit, di mana yang masuk ke pabrik kelapa sawit kualitas dan kematangannya harus diperiksa dengan baik. Proses pemeriksaan buah sawit ini sering disebut juga dengan sortir buah. Jenis buah yang masuk ke pabrik sawit pada umumnya jenis Tenera ataupun jenis Dura. Kriteria matang panen merupakan faktor yang sangat penting dalam pemeriksaan kualitas buah sawit di stasiun penerimaan buah. Tingkat kematangan buah sawit mempengaruhi terhadap rendemen minyak dan ALB ataupun asam lemak bebas yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ada beberapa tingkat kematangan buah. Yang pertama itu buah mentah memiliki rendemen minyak 13-17% dan dengan kadar asam lemak buah sebesar 1,6-2,8%. Kedua itu buah setengah matang memiliki rendaman minyak 18-24% dan dengan kadar asam lemak buah 1,7-3,3%. Ketiga buah matang dengan kadar asam lemak buah sebesar 1,8-4,4%. Dan yang keempat itu
Ada buah lewat matang dengan memiliki rendemen minyak 27-31 dan dengan kadar asam lemak bebas 3,8 sampai 6,1. Untuk TBS yang dibeli dari pihak ketiga, proses sortasi itu dilakukan dengan lebih cermat, di mana TBS yang tidak sesuai dengan kriteria mutu, buah mentah, tandan kosong, buah busuk, dan buah sakit itu dimasukkan kembali ke truk untuk ditimbang sebagai tara. Kriteria matang panen sangat menentukan dalam pencapaian rendemen minyak dan rendemen inti. Hasil sortasi panen digunakan untuk menghitung rendemen distribusi tiap-tiap afdeling, pemasok, dan membuat material balance atau analisa tandan untuk setiap tahun tanam dan setiap afdeling kebun. Yang kelima itu ada elevator feed fresh bunch atau FFB. Elevator feed fresh bunch atau FFB berguna untuk mengangkat TBS dari lantai apron atau veron ke bejana rebusan atau sterilizer. Satu unit elevator fluid fresh bunch atau FFB melayani pengisian 3 bejana rebusan ataupun sterilizer. Sterilizer saat ini ada berbagai model. Yang pertama itu ada sterilizer horizontal ataupun konvensional. Yang kedua vertical sterilizer, dan yang ketiga continuous sterilizer atau CS. Hak paten CB Mode Palm Malaysia dan Oblique Sterilizer. Tujuan dari perebusan: yang pertama, mengurangi peningkatan asam lemak bebas atau ALB atau FFA. Yang kedua, mempermudah proses pelepasan buah sawit pada thresher. Yang ketiga, menurunkan kadar air buah sawit. Dan yang keempat, itu melunakkan daging buah sawit sehingga daging buah sawit mudah lepas dari biji atau nut. Bila poin kedua tercapai secara efektif, maka semua poin-poin yang lain akan tercapai juga. Sterilizer horizontal ataupun konvensional memiliki bentuk panjang 26 meter dan diameter pintu 2,1 m. Dalam sterilizer dilapisi wearing plate dengan tebal 10 mm yang mempunyai fungsi untuk menahan steam. Di bawah sterilizer terdapat lubang yang gunanya itu untuk proses membuang air kondensat agar proses pemanasan di dalam sterilizer tetap seimbang. Dalam proses perebusan, minyak yang terbuang kurang lebih itu 0,8%. Dalam melakukan proses perebusan diperlukan uap untuk memanaskan sterilizer yang disalurkan dari boiler. Uap yang masuk ke sterilizer 2,7 sampai 3 kg per cm kuadrat. Itu dengan suhu 140 derajat Celcius dan direbus selama 90 menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke stasiun penebahan. Dalam stasiun ini ataupun lebih dikenal dengan proses penebahan ataupun thresher proses, ada beberapa alat ataupun mesin di sini. Yang pertama itu hoisting crane. Jika memakai rebusan horizontal, dan fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit dan menuangkan isi lori buah sawit ke ban spreader ataupun hopper, di mana lori yang diangkat tersebut berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Thresher ataupun bantingan. Fungsi dari threshing adalah untuk melepas buah sawit dari janjangannya ataupun tandan sawitnya begitu, dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjangan kosong ataupun tandan kosong sawit itu ke empty bunch conveyor ataupun conveyor tandan kosong sawit. Proses pengempaan.
dalam proses ini, proses kempa itu merupakan ataupun proses kempa adalah dimulai dari pengambilan minyak dari buah kelapa sawit dengan jalan pelumatan ataupun di mesin digester, dan pengempaannya itu di mesin screw press sawit. Dalam proses perebusan minyak yang terbuang kurang lebih 0,8%. Dalam melakukan proses perebusannya itu diperlukan uap untuk memanaskan sterilizer yang disalurkan dari boiler. Uap yang masuk ke sterilizer 2,7 sampai 3 kg per cm kuadrat dengan suhu 140 derajat Celcius dan direbus selama 90 menit. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam stasiun penebahan. Proses penebah ataupun tracer proses itu ada beberapa alat ataupun mesin yang terdapat di dalamnya. Pertama itu hoisting crane jika memakai rebusan horizontal, dan fungsi dari hoisting crane adalah untuk mengangkat lori buah sawit dan menuangkan isi lori buah sawit ke ban spreader di mana lori yang diangkat tersebut itu berisi tandan buah sawit yang sudah direbus. Tracer ataupun bantingan. Fungsi dari tracing adalah untuk melepaskan buah sawit dari janjangannya ataupun tandan sawitnya begitu, dengan cara mengangkat dan membantingnya serta mendorong janjangan kosong ataupun tandan kosong sawit ke empty bunch conveyor atau conveyor tandan kosong sawit. Selanjutnya dari proses pengempaan ataupun pressing proses. Proses kempa merupakan ataupun kayak proses yang dimulai dari pengambilan minyak dari buah kelapa sawit dengan jalan pelumatan. Di mesin ini digester dan pengempaan ataupun mesin screw press sawit. Baik buruknya pengoperasian peralatan ini itu mempengaruhi efisiensi pengutipan minyak. Proses ini terdiri dari yang pertama itu digester. Di digester setelah buah pisah dari janjangan ataupun tandan sawitnya, lalu buah dikirim ke digester dengan cara buah masuk ke conveyor under tracer, yang dimana itu berfungsi untuk membawa buah sawit ke fluid elevator yang fungsinya untuk mengangkat buah sawit ke atas, lalu masuk ke distribusi conveyor ataupun distributing conveyor yang kemudian menyalurkan buah sawit masuk ke digester. Di dalam digester itu buah ataupun ataupun brondolan itu sudah terisi penuh, akan diputar ataupun diaduk dengan menggunakan pisau pengaduk ataupun steering arm yang terpasang pada bagian poros luar, dan sedangkan pisau di bagian dasar itu ya fungsinya sebagai pelempar ataupun yang mengeluarkan buah sawit dari digester ke screw press. Fungsi digester yang pertama itu berfungsi untuk melumatkan daging buah sawit. Yang kedua memisahkan daging buah sawit dengan biji ataupun nut. Yang ketiga mempersiapkan feeding ke dalam mesin screw press. Yang keempat mempermudah proses pengepresan minyak di mesin screw press PKS. Selanjutnya
kita masuk pada tahap proses pemanasan ataupun kayak melembutkan buah sawit dengan menggunakan mesin screw press ataupun mesin kempa ulir sawit. Fungsi dari mesin screw press ini adalah di mana proses produksi kelapa sawit itu brondolannya diperas dan juga dicincang, dilumat, digester untuk mendapatkan minyak kasar. Buah-buah sawit yang tentunya telah diaduk secara bertahap dengan bantuan pisau-pisau pelempar itu dimasukkan ke dalam feed screw conveyor dan mendorong masuknya ke dalam mesin kempa ulir sawit ataupun palm oil twin screw press. Oleh adanya tekanan screw yang ditahan oleh kon, brondolan buah sawit tersebut diperas sehingga melalui lubang-lubang press gauge. Minyak dipisahkan dari serabut dan biji. Selanjutnya, minyak menuju stasiun klarifikasi ataupun clarification station. Sedangkan ampas ataupun cake dan biji ataupun nut itu masuk ke stasiun kernel. Cara kerja mesin ini, cara kerja dari mesin screw press ataupun kempa ulur sawit, motor listrik adalah sumber gerakan yang berfungsi untuk menggerakkan mesin screw press sawit ataupun double screw press. Screw press kelapa sawit dihidupkan melalui control panel ataupun panel kendali sekaligus sistem hidroliknya. Lalu itu dimasukkan air panas ataupun hot water dengan suhu 90 derajat Celcius melalui pipa masuk ataupun pipe inlet. Motor listrik akan memutar puli ataupun puli melalui poros motor dengan daya 30 kW dengan putaran 1475 rpm ataupun untuk kapasitas screw press 15 ton per jam. Puli akan menggerakkan serbuk penghantar putaran ke puli yang terpasang pada poros as yang menghubungkan ke gear reducer ataupun gearbox. Dan gear reduce ataupun gearbox ini tadi itu digerakkan poros utama yang dihubungkan dengan kopling. Poros as utama menggerakkan roda gigi gear perantara yang mengakibatkan kedua poros berulir dan akan bergerak berlawanan arah dengan putaran yang sama. Pada ujung ulir terdapat itu dua buah konis ataupun konikal yang digerakkan dengan bantuan sistem hidrolik dengan gerakan maju mundur ataupun itu forward dan backward sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pengepresan dan tekanannya sebesar 30 sampai 50 bar. Minyak sawit yang dihasilkan oleh mesin press dialirkan ke oil free bracing screen ataupun mesin ayakan getar dan kemudian dialirkan ke crude oil tank untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan serabut atau fiber dan biji buah sawit nut yang masih mengandung 4% minyak itu dialirkan ke cake breaker untuk diproses selanjutnya. Motor listrik pemutar poros screw press yang direduksi ataupun dikurangkan oleh gearbox dan putarannya dari 1475 rpm menjadi 12 rpm. Kapasitas mesin screw press yang direncanakan itu harus disesuaikan dengan kapasitas olahan pabrik sawit.
dalam penentuan kapasitasnya, mesin screw press sawit yang akan dipergunakan, maka ada beberapa hal memang yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, sebelum kelapa sawit masuk ke dalam screw press, masa awal buah kelapa sawit telah berkurang. Hal ini disebabkan karena keberlangsungannya proses penebahan pada mesin thresher ataupun stripper dan bantingan. Masa sawit yang berkurang yang dimaksud itu berupa tandan kosong sawit yang dipindahkan dengan konveyor. Kedua, untuk dapat memperoleh hasil pressing yang baik, maka diperlukannya ataupun diperhatikannya mesin screw press yang harus dalam keadaan itu selalu penuh. Kondisi ini dibutuhkan untuk memperoleh efisiensi yang lebih baik dari penekanan terhadap buah sawit. Sebab jika banyak ruang kosong pada saat penekanan, itu akan menghasilkan tidak maksimalnya motor listrik sebagai sumber gerakan, yang dimana itu berfungsi untuk menggerakkan mesin double screw press yang dihidupkan melalui panel kendali sekaligus sistem hidroliknya. Lalu itu dimasukkan air panas dengan suhu 90 derajat Celcius melalui pipa masuk atau pipe inlet. Motor listrik hidup memutar pulei melalui poros motor dengan daya 22 kW untuk mesin screw press kapasitas 15 ton per jam dan putaran 1450 rpm. Pulei menggerakkan fibel sabuk menghantarkan putaran ke puli yang terpasang pada poros yang menghubungi ke gearbox. Dari gearbox itu digerakkan poros utama yang dihubungkan dengan kopling. Poros as utama menggerakkan roda gigi perantara sehingga itu mengakibatkan kedua poros berulir yang nantinya akan bergerak berlawanan arah dengan putaran yang sama. Detail kerja dari mesin screw press dan prinsip kerja ekstraksi minyak melalui mesin screw press ini adalah dengan menekankan bahan lumatan dalam tabung yang berlubang dengan alat ulir yang berputar sehingga minyak dapat keluar lewat lubang-lubang press check. Dan itu biasanya dan besarnya itu biasanya tekanan di kempa ini dapat diatur secara elektris dan tergantung dari volume bahan yang akan dipres. Mesin kempa ulir sawit ataupun screw press ini terdiri dari sebuah silinder yang berlubang-lubang di dalam dan terdapat sebuah ulir yang berputar. Tekanan kempa ulir itu diatur oleh dua buah kerucut ataupun konis yang berada pada kedua ujung pengempa yang bergerak maju mundur secara hidrolik. Tekanan hidrolik sekitar 50-70 kg per cm kubik yang itu mengakibatkan ampasnya basah, kehilangan minyak ataupun oil losses pada ampas ataupun cake dan biji akan mempengaruhi pada proses stasiun selanjutnya. Ampas yang basah akan mengakibatkan pembakaran di dalam dapur boiler yang tidak sempurna. Tekanan yang terlalu tinggi juga, misalnya itu 70 kg per cm kubik, itu akan mengakibatkan kehilangan inti kernel ataupun itu kayak kernel losses
yang tinggi sehingga keseimbangan dalam mesin ini sangat diperlukan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ampas kempa atau press cake yang dia itu keluar harus merata, dalam arti dia tidak terlalu bawah dan maksudnya dia itu tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Dan juga jika terjadi gangguan ataupun itu kerusakan, sehingga mesin screw press harus berhenti untuk waktu yang lama. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mesin screw press harus selalu diperiksa dan menjalani perawatan rutin yang berkala pada screw press. Kecepatan putar mesin Kempa ulir harus disesuaikan dengan kapasitas tandan buah segar yang akan dipres dengan tujuan agar efisiensi proses pressing itu lebih maksimal dan supaya target yang diinginkan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh PKS, dan itu sesuai dengan proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit tersebut. Dalam mesin screw press ini ataupun Kempa ulir sawit itu ini dia terdiri dari sebuah silinder yang berlubang-lubang, dan di dalamnya terdapat dua buah ulir yang berputar berlawanan arah, dan tekanan screw press-nya itu diatur oleh dua buah konis ataupun kon yang berada pada bagian ujung press yang dapat digerakkan maju mundur secara hidrolik. Dalam proses pengolahan kelapa sawit di pabrik, minyak sawit yang keluar dari feeder screw dan main screw itu ditampung dalam talang minyak ataupun oil gutter, dan untuk mempermudah pemisahan pengaliran minyak pada feeder screw itu dilakukan injeksi uap dan penambahan air panas atau salah satu bagian proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO. Dalam proses di screw press ini, kita juga perlu adanya suatu manajemen proses pengolahan limbah padat dari si kelapa sawit, baik itu selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemurnian minyak. Setelah melewati proses screw press atau bisa dikatakan masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit ya yang akan dijelaskan dalam artikel lain, maka didapatlah itu minyak kasar ataupun crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude palm oil ataupun CPO itu masuk ke stasiun klarifikasi di mana proses pengolahannya sebagai berikut. Yang pertama itu sand trap tank atau tangki pemisah pasir. Setelah dipres, salah satu proses pabrik sawit, maka crude palm oil yang mengandung air, minyak, lumpur, baru dia masuk ke sand trap tank. Fungsi dari sand trap tank ini itu untuk menampung pasir ataupun kayak menangkap pasir yang ada. Temperatur pada pada sand trap ini itu mencapai sebesar 95 derajat Celcius. Yang kedua itu ada vibro separator atau freebasing screen, ayakan getar. Fungsi dari vibro ini adalah untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut ataupun fiber yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Sistem kerja mesin penyaringan itu sendiri dengan sistem getaran-getaran ataupun simetris, dan
pada vibrokontrol ini perlu penyetelan pada bantul yang diikat pada elektromotor supaya getarannya berkurang dan pemisahannya itu lebih efektif. Yang ketiga itu ada Continuous Scaling Tank atau CST atau Vertical Clarifier Tank atau VCT. Fungsi dari continuous ini atau sering juga disebut juga dengan clarification setting tank adalah untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran ataupun non-oily solid atau biasa disingkat dengan NOS secara gravitasi, di mana minyak dengan berat jenis yang lebih kecil dari 1 akan berada pada lapisan atas dan air dengan berat jenis yang mungkin sama dengan 1 itu akan berada pada lapisan tengah. Sedangkan non-oily solid ataupun NOS dengan berat jenis lebih besar dari 1 kemungkinan akan berada pada lapisan bawah. Fungsi skimmer dalam CST adalah untuk membantu mempercepat pemisihan minyak dengan cara mengaduk atau stirring dan memecahkan padatan serta mendorong lapisan minyak yang mengandung lumpur atau sludge. Temperatur yang cukup yaitu 95 derajat Celcius akan memudahkan proses pemisahan ini. Prinsip kerjanya dalam CST dalam proses pengolahan pada pabrik kelapa sawit adalah dengan itu dia menggunakan prinsip keseimbangan antara larutan yang berbeda berat jenisnya. Prinsip bejana bertekanan itu diterapkan dalam mekanisme kerja di CST atau Continuous Setting Tank sesuai dengan alur proses produksi pabrik kelapa sawit. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ampas kempa atau press cake yang dia itu keluar harus merata dalam arti dia tidak terlalu bawah dan maksudnya dia itu tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Dan juga jika terjadi gangguan ataupun itu kerusakan sehingga mesin screw press harus berhenti untuk waktu yang lama. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, mesin screw press harus selalu diperiksa dan menjalani perawatan rutin yang berkala pada screw press. Kecepatan putar mesin kempa ulir harus disesuaikan dengan kapasitas tandan buah segar yang akan dipres dengan tujuan agar efisiensi proses pressing itu lebih maksimal dan supaya target yang diinginkan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh PKS dan itu sesuai dengan proses pengolahan TBS di pabrik kelapa sawit tersebut. Dalam mesin screw press ini ataupun kempa ulir sawit itu ini dia terdiri dari sebuah silinder yang berlubang-lubang dan di dalamnya terdapat 2 buah ulir yang berputar berlawanan arah dan tekanan screw press-nya itu diatur oleh 2 buah konis ataupun kon yang berada pada bagian ujung press yang dapat digerakkan maju mundur secara hidrolik. Dalam proses pengolahan kelapa sawit di pabrik, minyak sawit yang keluar dari feeder screw dan main screw itu ditampung dalam talang minyak ataupun oil gutter dan untuk mempermudah pemisahan pengaliran minyak pada feeder screw itu dilakukan injeksi uap dan penambahan air panas atau salah satu bagian proses pengolahan kelapa sawit menjadi CPO.
Dalam proses di screw press ini, kita juga perlu adanya suatu manajemen proses pengolahan limbah padat dari si kelapa sawit, baik itu baik oke. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pemurnian minyak. Setelah melewati proses screw press atau bisa dikatakan masih banyak proses produksi di pabrik kelapa sawit ya yang akan dijelaskan dalam artikel lain, maka didapatlah itu minyak kasar ataupun crude oil dan ampas press yang terdiri dari fiber. Kemudian crude palm oil ataupun CPO itu masuk ke stasiun klarifikasi di mana proses pengolahannya sebagai berikut. Yang pertama itu sand trap tank atau tangki pemisah pasir. Setelah dipres, salah satu proses pabrik sawit, maka crude palm oil yang mengandung air, minyak, lumpur, baru dia masuk ke sand trap tank. Fungsi dari sand trap tank ini itu untuk menampung pasir ataupun kayak menangkap pasir yang ada. Temperatur pada pada sand trap ini itu mencapai sebesar 95 derajat Celcius. Yang kedua itu ada vibro separator atau freebasing screen, ayakan getar. Fungsi dari vibro ini adalah untuk menyaring crude oil dari serabut-serabut ataupun fiber yang dapat mengganggu proses pemisahan minyak. Sistem kerja mesin penyaringan itu sendiri dengan sistem getaran-getaran ataupun simetris. Dan pada vibro control ini perlu penyetelan pada bantul yang diikat pada elektromotor supaya getarannya berkurang dan pemisahannya itu lebih efektif. Yang ketiga itu ada continuous scaling tank atau CST atau vertical clarifier tank atau VCT. Fungsi dari continuous ini atau sering juga disebut juga dengan clarification setting tank adalah untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran ataupun non oily solid atau biasa disingkat dengan NOS secara gravitasi, di mana minyak dengan berat jenis yang lebih kecil dari 1 akan berada pada lapisan atas dan air dengan berat jenis yang mungkin sama dengan 1 itu akan berada pada lapisan tengah. Sedangkan non-oily solid ataupun NOS dengan berat jenis lebih besar dari 1 kemungkinan akan berada pada lapisan bawah. Fungsi skimmer dalam CST adalah untuk membantu mempercepat pemisahan minyak dengan cara mengaduk atau stirring dan memecahkan padatan serta mendorong lapisan minyak yang mengandung lumpur atau sludge. Temperatur yang cukup yaitu 95 derajat Celcius akan memudahkan proses pemisahan ini. Prinsip kerjanya dalam CST dalam proses pengolahan pada pabrik kelapa sawit adalah dengan itu dia menggunakan prinsip keseimbangan antara larutan yang berbeda berat jenisnya. Prinsip bejana bertekanan itu diterapkan dalam mekanisme kerja di CST atau Continuous Setting Tank sesuai dengan alur proses produksi pabrik kelapa sawit. Oil tank, fungsi dari oil tank adalah sebagai tempat sementara oil sebelum diolah oleh purifier.
Proses pemanasan dilakukan dengan menggunakan steam coil atau koil pemanas yang untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan, yakni 95 derajat Celcius. Kapasitas oil tank itu bermacam-macam, tergantung kapasitas PKS-nya. Baru setelah itu kita masuk ke oil purifier atau pemurni minyak. Fungsi dari pemurni minyak ini adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak sawit dengan prinsip kerja sentrifugal. Pada saat alat ini dilakukan proses, diperlukannya temperatur suhu sekitar itu 95 derajat Celcius. Baru selanjutnya kita masuk ke vacuum dryer. Fungsi dari vacuum dryer dalam proses produksi kelapa sawit menjadi CPO itu adalah untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Cara kerjanya sendiri adalah minyak itu disimpan dalam bejana melalui nozzle ataupun melalui nozzle. Baru suatu jalur resirkulasi yang dihubungkan di dalam bejana supaya jikalau ketinggian permukaan minyak menurun, pengapung akan membuka dan mensirkulasi minyak ke dalam bejana. Kita masuk ke tahap selanjutnya, ke mesin selanjutnya, yaitu sludge tank atau tangki lumpur. Fungsi dari sludge tank itu adalah tempat tampung sementara sludge ataupun kayak bagian dari minyak kasar yang terdiri dari padatan dan zat cair. Sebelum diolah oleh sludge separator ataupun sludge centrifuge ataupun nama lainnya low speed separator, pemanasan dilakukan dengan menggunakan sistem injeksi untuk mendapatkan temperatur yang diinginkan, yaitu sekitar 95 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita masuk ke sand cyclone atau pre-cleaner. Fungsi dari sand cyclone adalah untuk menangkap pasir yang tergandung dalam sludge ataupun lumpur dan untuk memudahkan proses selanjutnya. Oke, selanjutnya rotary brush strainer atau saringan berputar. Fungsi dari rotary brush strainer adalah untuk mengurangi serabut yang terdapat pada sludge ataupun lumpur sehingga tidak mengganggu kerja sludge separator ataupun sludge centrifuge. Brush strainer ini terdiri dari saringan dan sikat ataupun besi yang berputar. Selanjutnya sludge separator atau low speed sludge centrifuge. Fungsi dari sludge separator ataupun low speed sludge centrifuge adalah untuk mengambil minyak yang masih terkandung di dalam sludge dengan prinsip gaya sentrifugal. Dengan gaya sentrifugal ini, minyak yang berat jenisnya lebih kecil akan bergerak menuju poros dan terdorong keluar melalui sudut-sudut ruang tangki pisah atau separating tank. Sludge separator ada terdiri atas low speed atau sering kita sebut juga dengan sludge centrifuge dan high speed separator. Mesin ini adalah salah satu bagian dari mesin untuk proses pengolahan limbah pabrik kelapa sawit ataupun proses pengolahan limbah cair pabrik kelapa sawit. Selanjutnya itu ada storage tank ataupun tangki timbun CPO. Fungsi dari storage tank ataupun tangki timbun ini dalam proses pengolahan kelapa sawit sampai menjadi CPO adalah untuk penyimpanan sementara minyak produksi yang dihasilkan
sebelum dikirim. Storage tank harus rutin memang dibersihkan secara terjadwal, dan pemeriksaan kondisi steam oil harus dilakukan secara rutin supaya temperaturnya terjaga. Selain itu, apabila mungkin telah terjadi kebocoran pada pipa steam oil, dapat mengakibatkan naiknya kadar air pada CPO dan terganggunya proses pengolahan pabrik minyak kelapa sawit ataupun proses produksi industri kelapa sawit. Selanjutnya kita masuk pada proses pengolahan biji ataupun kernel station. Sudah dijelaskan bahwa setelah pengepresan akan menghasilkan crude oil dan fiber. Fiber tersebut akan masuk ke stasiun kernel ataupun alur proses pengolahan pabrik kelapa sawit. Di bawah ini mungkin ada beberapa alat dalam proses pengolahan biji, yang salah satu proses pengolahan kelapa sawit menjadi PKO. Satu, cake breaker conveyor atau CBC. Kegunaan dari cake breaker conveyor adalah untuk membawa dan memecahkan gumpalan cake dari stasiun press ataupun mesin screw press ke deperikerper. Yang kedua, deperikerper. Kegunaan dari deperikerper adalah untuk memisahkan fiber dengan nut dan membawa fiber untuk menjadi bahan bakar boiler ataupun kettle uap. Fungsi kerjanya adalah tergantung pada berat massa. Yang berat massanya lebih ringan ataupun fiber akan terhisap oleh fan ataupun blower, dan yang massanya lebih berat akan masuk menuju ke nut polishing drum. Fungsi dari nut polishing drum yang pertama itu membersihkan biji dari serabut yang masih melekat. Kedua, membawa nut dari deperikerper ke nut transport. Yang ketiga, memisahkan nut dari sampah. Dan yang keempat itu memisahkan gradasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke nut silo. Fungsi dari nut silo adalah tempat penyimpanan sementara nut ataupun biji sebelum diolah pada proses berikutnya. Bila proses pemecahan nut dengan menggunakan mesin nut cracker ataupun ripple mill, maka nut silo harus dilengkapi dengan sistem pemanasan ataupun heater. Oke, selanjutnya kita masuk ke ripple mill atau nut cracks. Fungsi dari ripple mill adalah untuk memecahkan nut ataupun biji. Pada ripple mill terdapat rotor rod bagian yang berputar serta ripple plate di bagian yang diam. Nut ataupun biji sawit ini tadi masuk di antara rotor dan ripple plate sehingga saling berbenturan dan memecahkan cangkang dari nut ataupun biji sawit itu. Oke, selanjutnya akan kita masukkan ke clay bed. Clay bed adalah untuk memisahkan cangkang dari inti sawit yang pecah ataupun broken kernel yang besar dan beratnya hampir sama. Proses pemisahan yang dilakukan berdasarkan kepada perbedaan berat jenis. Bila campuran cangkang dan inti yang dimasukkan ke dalam
suatu cairan yang berat, jenisnya di antara berat jenis cangkang dan inti, maka untuk berat jenisnya yang lebih kecil daripada berat jenis larutan akan terapung di atas, dan yang berat jenisnya lebih besar itu akan tenggelam. Kernel ataupun inti sawit memiliki berat jenis lebih ringan daripada larutan kalsium karbonat, sedangkan cangkang berat jenisnya lebih besar. Oke, selanjutnya masuk ke hydrocyclone. Fungsi dari hydrocyclone adalah pertama, mengutip kembali inti yang terikat dalam cangkang. Kedua, mengurangi losses ataupun inti cangkang dan kotoran ataupun dirt. Selanjutnya, kernel tray dryer. Fungsi dari kernel tray dryer adalah untuk mengurangi kadar air ataupun moisture content yang terkandung di dalam inti produksi. Jika kandungan air tinggi pada inti ataupun kernel akan mempengaruhi nilai penjualan, karena jika kadar air tinggi, maka ALD ataupun asam lemak bebas ataupun free fatty acid juga tinggi. Pada kernel silo ada 3 tingkatan, yaitu atas 70 derajat Celcius, tengah 60 derajat Celcius, dan bawah 50 derajat Celcius. Pada sebagian pabrik sawit ada yang menggunakan sebaliknya, yaitu di atas 50 derajat, tengah 60 derajat Celcius, dan bawah 70 derajat Celcius. Oke, selanjutnya masuk ke kernel storage. Fungsi dari kernel storage ataupun kayak penyimpanan inti ini adalah untuk tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim keluar untuk dijual. Kernel storage pada umumnya berupa bulk kernel silo yang seharusnya dilengkapi dengan fan atau blower agar uap yang masih terbendung dalam inti ataupun kernel dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam storage lembab yang pada akhirnya menimbulkan jamur pada inti ataupun kernel.